Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah praktik peradilan perdata berjumlahkan 10 orang. Kami ingin menampilkan sebuah simulasi tentang kasus wan prestasi yang di sini pihak penggugat oleh Saudara Zikri Neva Nugraha dan pihak tergugat Bayu Gali Wibowo. Sebelumnya kami dari kelompok 2 berjumlahkan 10 orang yang saya sendiri sebagai Hakim Ketua Budiono. Saya Putri Nuriski sebagai Hakim Anggota 2. Mas M. Jihan Arsi sebagai Hakim Anggota 1. Saya Kansana Diva sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Yudhistira Sinolingga sebagai kuasa hukum tergugat. Saya M. Zikri Neva sebagai penggugat. Saya Bayu Gali Wibowo sebagai tergugat. Saya Ibnu Ali Fadil sebagai saksi penggugat. Saya Johannes Turnip sebagai saksi tergugat. Saya Aldi Miraj sebagai panitera. Baik, demikian tadi perkenalan masing-masing dari kelompok kami berjumlahkan anggota 10 orang dan masing-masing perannya. Sebelumnya sama-sama kita hormati Ibu Faiza Papadol, SHMH, dan Ibu Lili Naili Hidayah, SHMH. Selamat menyaksikan. Persidangan Umum Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan wan prestasi dalam tingkat pertama dengan nomor perkara 137 garing PDT-G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumat 25 Mei 2018 dan perkara antara M. Zikri Neva Nugraha yang selanjutnya akan disebut sebagai penggugat terhadap Bayu Gali Wibowo yang selanjutnya akan disebut sebagai tergugat. Kepada para pihak dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Baik, kepada para hadirin sekalian yang hadir pada persidangan hari ini, terima kasih sebelumnya dan selamat pagi. Pada hari ini tanggal 25 Mei 2018 akan dilaksanakan sidang perkara gugatan wan prestasi antara M. Zikri Neva Nugraha melawan Bayu Gali Wibowo. Sebelum persidangan dimulai, majelis hakim mengimbau kepada para hadirin untuk tetap tenang dan tertib serta menonaktifkan segala bentuk alat komunikasi yang akan mengganggu jalannya persidangan. Dan apabila ingin mengambil gambar, mohon untuk tidak menggunakan flash kameranya, serta jika ada yang membawa senjata tajam harap dititipkan terlebih dahulu kepada petugas persidangan. Bisa dimengerti? Terima kasih. Kepada para hadirin serta para pihak, sebelum persidangan dimulai, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar persidangan yang kita laksanakan pada hari ini diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Persidangan umum perkara gugatan wan prestasi pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perdata 137 garing PDT-G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jambi pada hari Jumat 25 Mei 2018 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada para pihak, agar persidangan ini sah di mata hukum, mohon untuk menyerahkan surat kuasa khusus izin beracara saudara kepada hadapan majelis hakim. Silakan kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat untuk menunjukkan izin beracara saudara. Baik, Yang Mulia. Gimana hakim anggota 1 dan 2? Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat. Sebelumnya, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara penggugat. Silakan kepada hakim anggota 2. Nama lengkap saudara, M. Zikri Neva, Yang Mulia. tempat tanggal lahir saudara, Tebol 23 Maret 92. jenis kelamin, Laki-laki, Yang Mulia. pekerjaan saudara, PNS.
Alamat rumah saudara? Jalan Blimbing RT 65 Surai 2 yang mulia. Agama Islam kebangsaan Indonesia benar? Benar yang mulia. Cukup yang mulia. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 2. Kepada penggugat, apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh kuasa hukum saudara? Iya yang mulia, di sini sepenuhnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum penggugat? Terima kasih Yang Mulia, saya Kansana Deva Putri, SHMH, sebagai advokat pada kantor V&N Law Office yang beralamat di Jalan Jenderal Atalib nomor 23, Kecamatan Tanaipura, Kota Jambi, mewakili Zikrin Neva Nugraha. Selanjutnya silakan kepada pihak tergugat untuk menyebutkan identitas saudara. Kepada Hakim Anggota 2, silakan. Nama lengkap saudara? Mas saya Bayu Galih Wibowo yang mulia. Jenis kelamin saudara? Laki-laki yang mulia. Pekerjaan saudara? Pekerjaan saya wirausaha. Saya pemilik showroom mobil Permata Indah. Yang mulia. Alamat rumah saudara? Saya beralamat di Jalan Jambu, RT 02, Sungai Duren, Jambi yang mulia. Agama Islam kebangsaan Indonesia benar? Benar yang mulia. Baik, apakah dalam persidangan ini saudara tergugat didampingi oleh kuasa hukum saudara? Ya yang mulia. Di sini sepenuhnya kami berikan kepada kuasa hukum kami yang mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Terima kasih Yang Mulia. Saya Yudhistira Sinulinga, SHMH, sebagai advokat pada kantor hukum Syarul Law yang beralamat di Jalan Kemajuan Lor, Jambu, RT 13, RW 3, Kelurahan Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jaluko, Jambi, mewakili Bayu Galih Wibowo. Baiklah, kepada para pihak, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, maka sebelum proses persidangan dimulai, kami mewajibkan saudara sekalian untuk melakukan upaya mediasi, dan dikarenakan terdapat pembaruan dalam perma mediasi, maka proses mediasi akan kami batasi selama 30 hari. Dan jika saudara sekali tidak mencapai kata sepakat dalam proses mediasi tersebut, maka sidang akan kita lanjutkan dengan hukum acara perdata yang diatur oleh RBG. Kepada para pihak penggugat dan tergugat, apakah sudah mempunyai mediator tersendiri? Kepada kuasa hukum penggugat, Belum Yang Mulia. bagaimana kepada kuasa hukum tergugat? Belum Yang Mulia. Baiklah, karena para pihak belum mempunyai mediator, maka majelis hakim akan menunjuk mediator untuk melakukan mediasi terhadap saudara. Sebelumnya, majelis hakim anggota 1 dan majelis hakim anggota 2 meminta izin kepada para hadirin sekalian untuk melakukan diskusi. Baiklah, kepada para pihak, selanjutnya setelah majelis hakim berdiskusi, maka dengan ini majelis hakim menunjuk saudara Dr. Azam, SHMH, sebagai mediator untuk memimpin mediasi penggugat dan tergugat. Harap menemui Dr. Edward di ruangannya lantai 1 gedung pengadilan ini. Kepada saudara panitera, apakah bisa dilakukan persidangan 30 hari setelah ini? Bisa yang mulia. Pada hari apa dan tanggal berapa panitera? Pada hari Senin 25 Juni 2018. Baik, terima kasih kepada panitera. Demikian sidang ditunda guna memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berperkara, untuk mendapatkan titik terang, dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 25 Juni 2018. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon silakan duduk kembali. Terima kasih kepada hadirin
sekalian yang hadir pada persidangan hari ini. Selamat pagi. Pada hari ini, tanggal 25 Juni 2018, akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi. Ia memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara perdata 137-PDT-G 2018 garing Pengadilan Negeri Jambi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Berdasarkan laporan mediasi yang kami terima, di sini para pihak telah gagal dalam melakukan proses mediasi. Dengan alasan penggugat ini ingin meminta kerugian material atas surat tagihannya dilayangkan kepada pihak tergugat. Namun pihak tergugat tidak menanggapi surat tagihan tersebut dikarenakan masa waktu perjanjian telah berakhir. Benar seperti itu, alasan saudara penggugat? Benar, Yang Mulia. Bagaimana kuasa hukum tergugat? Benar, Yang Mulia. Baik, dengan diterimanya alasan tersebut, berhubung proses mediasi tidak tercapai, berdasarkan pasal 155 RBG, harap dicatat dalam berita acara persidangan pihak panitera, bahwasanya mediasi kedua belah pihak tidak tercapai, namun kesepakatan perdamaian masih terbuka sampai putusan belum dibacakan. Karena mediasi gagal, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari penggugat. Bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah siap dengan gugatannya? Terima kasih Majelis Hakim yang terhormat, kami sudah siap dengan gugatan kami. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat, silakan ke depan untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim, kemudian dibacakan di tempat masing-masing. Silakan ditujukan di layar Zoom masing-masing kuasa hukum penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Surat gugatan nomor 46-PDTG-2018 Pengadilan Negeri Jambi. Jambi 8 Mei 2018. Perihal Wan Prestasi, lampiran surat gugatan. Kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Jambi, Jalan Kolonel Muhammad Kupal 5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Kansa Nadifa SHMH, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pengacara, alamat Kantor Hukum VNN Law Office, Jalan Jenderal Atalib nomor 23, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi. Berdasarkan surat kuasa pada tanggal 27 Maret 2018, bertindak untuk dan atas nama Muhammad Zikri Nevanugraha, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Belimbing RT 6 Puri Masurai 2 yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap nama Bayu Galeh Wibowo, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal Jalan Jambu RT 2 Sungai Duren Jambi yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun pokok permasalahannya adalah sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 2 April 2018, penggugat membayar mobil Avanza tipe G tahun pembuatan 2013 warna putih polos dengan nomor polisi BH 1607 NM seharga Rp120 juta kepada tergugat. 2. Bahwa tergugat akan menyerahkan BPKB 2 hari kemudian setelah dilakukan pembayaran. 3. Bahwa penggugat kemudian membawa mobil yang baru dibelinya tersebut ke toko variasi untuk mengganti velg 4 buah ban dan sound system dengan menghabiskan dana sebesar 15 juta. 4. Setelah 1 bulan, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku bahwa mobil yang dibeli oleh penggugat adalah mobil milik warganya dengan memperlihatkan bukti-bukti surat berupa kartu tanda penduduk dan surat-surat lainnya atas nama Suharni dan kunci kontak cadangan yang bisa dipakai membuka pintu serta membunyikan dan mematikan mesin mobil yang dibeli oleh penggugat. 5. Bahwa ternyata tergugat menyewa mobil tersebut sudah hampir 2 bulan lamanya dan tidak pernah menghubungi pemilik. 6. Bahwa karena kejadian tersebut, penggugat mengalami kerugian karena adanya wan prestasi yang dilakukan tergugat. 7. Bahwa penggugat mengalami kerugian karena telah kehilangan mobil yang dibelinya. 8. Bahwa penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk meletakkan sita jaminan atas mobil tersebut. Primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam jual beli 3 mobil kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar Rp135 juta. 4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun timbul verzet banding dan kasasi. Subsidiar. Apabila Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon pertimbangan yang seadil-hadirnya. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Kansa Nadifah SHMH. Baik, demikian surat gugatan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Karena surat gugatan telah dibacakan, bagaimana pihak tergugat apakah sudah mengerti dan ingin mengajukan surat jawaban atas gugatan tersebut kepada kuasa hukum tergugat? Kami sudah mengerti, Yang Mulia, dan akan mengajukan surat jawaban, namun kami minta waktu untuk menyiapkannya. Majelis Hakim meminta izin untuk melakukan diskusi guna menentukan waktu untuk penyusunan surat jawaban dari surat gugatan tersebut. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah 7 hari cukup? Cukup, Yang Mulia. Kepada saudara panitera, apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini? Bisa Yang Mulia, pada hari Senin 2 Juli 2018. Baik, terima kasih kepada panitera. Demikianlah sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 2 Juli 2018. Demikian sidang ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon persilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 2 Juli 2018 akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 137-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara tergugat? Apakah sudah siap dengan surat jawabannya? Kami sudah siap dengan surat jawaban kami, Yang Mulia. Silakan kepada pihak tergugat untuk menunjukkan jawaban dari surat gugatan tersebut kepada majelis hakim dengan menunjukkan di layar Zoom. Baik, terima kasih. Silakan kepada. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan jawaban dari gugatan. Jawaban nomor 54-PDT-G-2020 Pengadilan Negeri Jambi antara M. Zikri Neva Nugraha sebagai penggugat terhadap Bayu Galih Wibowo sebagai tergugat. Jambi, 30 Juni 2018. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Jambi dan Pengadilan Kota Jambi, Jalan Pol M. Puh 5, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Jambi. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Yudhistira Sinulingga SHMH, advokat dari kantor hukum yang bernama Sharon Lau, yang beralamat di Jalan Kemajuan Lorong Jambu, RT 13 RW 3, Kelurahan Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Jambi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hukum klien kami, Bayu Galih Wibowo, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, berdasarkan dengan surat kuasa khusus dengan nomor surat kuasa pada tanggal 22 Mei 2018. Dalam hal ini, telah memilih tempat kediaman kuasanya tersebut di atas. Dengan ini hendak menyampaikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara nomor 137-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi. Dalam eksepsi 1, exceptio error i persona. A. Bahwa dalam hal ini tergugat tidak dapat dinyatakan bersalah karena tergugat telah menyerahkan mobil beserta BPKB-nya kepada pihak penggugat. B. Bahwa tergugat merasa telah menjalankan perjanjian sesuai prosedur yang ada. C. Bahwa sesuai dengan putusan MA RI nomor 4
K/SIP/1958 tanggal 13 Februari 1958 telah menentukan kaidah bahwa syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak. Dalam pokok perkara, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan penggugat yang dinyatakan pihak penggugat telah melakukan prestasi. Yang kedua, bahwa tergugat menyangkal bahwa mobil yang penggugat jual adalah milik ibunya, yaitu Ibu Soeharti. Yang ketiga, bahwa tidak benar atas dalil yang dinyatakan pihak penggugat tentang seseorang yang mengaku sebagai anak dari Ibu Soeharti. Dua, exception obscure libel. Yang pertama, dalam surat gugatannya, penggugat tidak mampu memberikan keterangan atau gambaran secara jelas bahwa tergugat merental mobil tersebut dan akhirnya menimbulkan kerugian terhadap penggugat. Yang kedua, bahwa penggugat tidak mampu memberikan keterangan atau gambaran jelas mengenai seseorang yang mengaku sebagai keluarga dari pemilik mobil tersebut. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5473/SIB/1972 mengatakan dalam surat gugatan seseorang harus cukup dalam memberikan gambaran tentang perbuatan yang berhubungan langsung dengan akibat yang ditimbulkan, maka dengan hal tersebut sudah sepantasnya gugatan tidak dapat diterima. Bahwa salah satu asas dalam membuat surat gugatan adalah bahwa surat gugatan harus jelas dan cermat. Gugatan dinyatakan memiliki keabsahan jika dibuat berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta tidak memanipulasi data-data yang dimaksudkan dalam posisinya. Akan tetapi, kami menemukan sejumlah kejanggalan dan kekaburan gugatan penggugat. Bahwa pihak penggugat harus membuktikan siapa yang mengaku sebagai keluarga dari pemilik mobil tersebut, dan harus membuktikan bahwa apakah benar tergugat telah merental mobil yang dijual kepada penggugat. Bahwa kami menegaskan sekali lagi bahwa gugatan penggugat mengandung unsur obscure libel, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Gugatan tidak memenuhi syarat formil. Bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil, yaitu penggugat tidak menggugat tanpa ada perselisihan hukum yang merupakan syarat suatu gugatan. Bahwa benar, pada tanggal 2 April 2018, pihak penggugat membayar uang pembelian mobil tersebut sebesar 120 juta rupiah. Dan pihak tergugat pada tanggal 4 April telah menyerahkan BPKB mobil tersebut setelah 2 hari pembayaran. Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, tergugat mohon dengan sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jambi berkenan memutuskan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dalam pokok perkara. Pertama, menolak gugatan penggugat atau menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Kedua, menghukum penggugat membayar biaya perkara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusannya seadil-adilnya. Hormat saya, kuasa hukum tergugat. Yudhistira Sinulingga, SHMH. Demikianlah surat gugatan yang telah kami bacakan, Yang Mulia. Baik, terima kasih pada kuasa hukum tergugat. Karena surat jawaban telah dibacakan, bagaimana pihak penggugat? Apakah sudah dimengerti yang ingin mengajukan replik atas jawaban tergugat? Kami sudah mengerti dengan jawaban yang disampaikan pihak tergugat Yang Mulia. Karena pada dasarnya kami ingin meminta pertanggungjawaban atas surat tagihan yang kami ajukan. Maka dari itu, kami mohon kepada Yang Mulia untuk memberikan waktu 7 hari ke depan untuk menyiapkan replik kami. Baiklah, kepada pihak penggugat, silakan menyiapkan replik 7 hari ke depan. Kepada saudara panitera, apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah hari ini? Bisa, Yang Mulia. Pada hari Senin, 9 Juli 2018. Baik, demikianlah sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 9 Juli 2018 dengan agenda pembacaan replik dari pihak penggugat. Demikian sidang ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih kepada para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan sidang keempat
tanggal 9 Juli 2018 akan dilaksanakan sidang lanjutan terhadap perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 137-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana saudara penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Kami sudah siap, Yang Mulia. Silakan kepada pihak penggugat untuk memberikan salinannya kepada majelis hakim, kemudian silakan dibacakan surat repliknya. Silakan kepada pihak penggugat untuk menunjukkan di layar Zoom-nya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 gimana? Baik, silakan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya. Baik, terima kasih Yang Mulia. Replik dalam perkara perdata nomor 57-PDTG-2018 Pengadilan Negeri Jambi antara Muhammad Zikri Neva Nugraha selaku penggugat melawan Bayu Galeh Wibowo selaku tergugat. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 137-PDTG-2018 Pengadilan Negeri Jambi di Jambi. Dengan hormat, untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan replik atas jawaban tergugat yang telah diuraikan tanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Bahwa dalil eksepsi tergugat yang mendalilkan gugatan penggugat adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum adalah keliru. Karena berdasarkan pasal 1234 KUH Perdata, perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Adapun prestasi tergugat yang harus dipenuhi adalah untuk berbuat sesuatu, yaitu tetap melaksanakan perjanjian oleh penggugat. 2. Bahwa dalil eksepsi tergugat mengenai gugatan kabur haruslah dikesampingkan karena baik subjek, pokok perkara, objek perkara, maupun dasar gugatan sudah sangat jelas dan rinci diuraikan dalam surat gugatan penggugat 8 Mei 2018. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menolak seluruh eksepsi tergugat tersebut. Dalam konvensi, 1. Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan tergugat. 2. Bahwa tidak benar penggugat melakukan prestasi atas akta perjanjian antara pihak tergugat dengan pihak penggugat adalah dengan sengaja, melainkan adalah karena suatu hal yang memaksa, sehingga dapat dibenarkan dengan alasan pembenar. 3. Bahwa jawaban tergugat terkait eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena isi dari eksepsi tersebut merupakan pokok perkara. Dalam rekonvensi, menolak gugatan tergugat dalam konvensi, penggugat dalam rekonvensi untuk seluruhnya. Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat gugatan yang diajukan dan selanjutnya membantah seluruh dalil tergugat. Dengan ini, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Dalam hal pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. 2. Menyatakan jawaban tergugat ditolak seluruh atas atau dinyatakan tidak dapat diterima. 3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara dan atau apabila majelis hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian replik dari penggugat ini disampaikan atas perhatian dan bantuan majelis hakim, diucapkan terima kasih. Jambi 8 Juli 2018. Hormat kuasa hukum penggugat Kansana Diva SHMH. Demikian replik yang saya bacakan. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah bisa dimengerti? Kami sudah dapat mengerti dengan replik penggugat yang mulia. Apakah saudara kuasa hukum tergugat ingin mengajukan duplik atas replik yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum penggugat? Tentu saja yang mulia, kami akan mengajukan duplik atas replik penggugat. Baiklah, berhubung pihak tergugat ingin mengajukan duplik, maka kami akan memberikan waktu selama 7 hari. Bisa dipahami pihak tergugat? Bisa yang mulia. Baiklah, kepada tergugat silakan menyiapkan duplik selama 7 hari ke depan. Dan kepada saudara panitera, apakah bisa dilakukan persidangan selama 7 hari ke depan dimulai pada saat ini? Bisa yang mulia. Pada hari Senin 16 Juli 2018. Terima kasih.
kepada pihak panitera, demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 6 Juli 2018 dengan agenda sidang pembacaan duplik dari pihak tergugat. Demikian sidang ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, kepada para hadirin sekalian, pada hari ini kesempatan ini kita akan melaksanakan sidang kelima terkait dengan lanjutan sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 137 garing PDT titik G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jambi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana pihak saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Kami sudah siap dengan duplik kami, Yang Mulia. Silakan sebelum dibacakan untuk ditujukan kepada majelis hakim agar majelis hakim bisa melihat duplik yang telah disediakan oleh pihak tergugat. Kepada hakim anggota 1 dan 2 gimana? Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk membacakan di forum. Silakan. Baiklah, izinkan kami untuk membacakan duplik kami, Yang Mulia. Duplik dalam perkara perdata nomor 67 garing PDT.G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jambi antara M. Zikri Neva Nugraha selaku tergugat melawan Bayu Galih Wibowo selalu tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara Perdata nomor 137 garing PDT.G garing 2018 garing Pengadilan Negeri Jambi di Jambi. Dengan hormat, untuk dan atas nama tergugat, dengan ini mengajukan duplik atas jawaban penggugat yang telah diuraikan tertanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut. Dengan ini, kami pihak tergugat telah mendengar, membaca, dan mempelajari jawaban penggugat, maka pihak tergugat tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana terurai dalam jawaban surat gugatan Wan Prestasi, dan mohon selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil pihak penggugat sebagaimana diuraikan dalam jawaban terkecuali hal-hal yang dilakui secara tegas dengan uraian seperti di bawah ini. Dalam eksepsi 1, bahwa tergugat dalam konvensi tetap menolak dalil-dalil yang diajukan penggugat dalam konvensi kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh tergugat dalam konvensi. 2, bahwa seluruh bukti yang disampaikan tergugat dalam konvensi kepada penggugat dalam konvensi memang benar adanya. 3, bahwa tidak benar dalil penggugat dalam konvensi yang menyatakan tergugat dalam konvensi telah melakukan wan prestasi. Dalam rekonvensi 1, bahwa tergugat dalam rekonvensi tetap menolak semua dalil-dalil yang disampaikan tergugat dalam rekonvensi, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh penggugat dalam rekonvensi. 2, bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi. 3, bahwa tidak benar dalil yang disampaikan tergugat dalam rekonvensi yang menyatakan bahwa kerugian hanya diderita oleh tergugat dalam rekonvensi saja. Oleh karena pihak penggugat dalam rekonvensi juga menderita kerugian secara material yang tidak dapat dirinci besarnya akibat pihak tergugat dalam rekonvensi melakukan wan prestasi. Dalam konvensi, menolak gugatan penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya. 2, dalam rekonvensi. A, dalam tindakan pendahuluan meletakkan sita eksekusi jaminan terhadap beberapa mobil milik tergugat dalam rekonvensi yang dikuasai oleh penggugat. B, dalam pokok perkara. 1, menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas. 2, menyatakan tergugat dalam rekonvensi telah melakukan wan prestasi sesuai akta perjanjian yang telah disepakati bersama antara penggugat dalam rekonvensi dengan tergugat dalam rekonvensi. 3, menghukum penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara. 4, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu. Dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara. Demikianlah jawaban kedua tergugat dalam rekonvensi, duplik atas replik tergugat dalam rekonvensi. Sekiranya dapat untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memberikan keputusan.
Jambi, 16 Juli 2018, hormat kuasa hukum tergugat Yudhistira Sinulingga, SHMH. Demikianlah duplik yang telah kami bacakan. Terima kasih, Tim Ketua. Bagaimana kepada pihak penggugat? Apakah ada tanggapan atas duplik yang dibacakan oleh pihak tergugat? Tidak ada yang mulia. Baiklah, karena tergugat melakukan penyangkalan dalil surat gugatan, maka berdasarkan pasal 283 RBG dan HIR, pembuktian akan dilakukan terlebih dahulu oleh penggugat. Bagaimana penggugat? Apakah akan menghadirkan saksi atau ahli dalam persidangan? Tentu saja yang mulia. Di sini kami akan menghadirkan beberapa orang saksi yang mulia, yaitu seorang yang mengaku sebagai keluarga pemilik mobil tersebut. Ia bernama Maulana, serta seorang pemilik rental mobil tempat tergugat menyewa mobil tersebut yang mulia, ia bernama Indra. Baik, selanjutnya pihak tergugat, silakan apakah saudara akan menghadirkan saksi ke dalam persidangan? Iya, Yang Mulia. Kami juga akan menghadirkan saksi. Kedua saksi kami adalah, mohon maaf Ketua, salah satu saksi kami adalah orang-orang yang bekerja di showroom mobil klien kami, Yang Mulia. Izin menanggapi yang mulia, sepertinya seluruh saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat mempunyai hubungan kerja dengan saudara tergugat, sehingga nantinya keterangan yang disampaikan oleh saksi dari pihak tergugat akan melebih-lebihkan dan mencari celah untuk menyalahkan pihak penggugat. Sungguh aneh, tapi nyata Yang Mulia. Pihak penggugat seolah-olah tidak menerima saksi yang kami hadirkan. Saksi yang kami hadirkan hanya memiliki hubungan kerja, bukan semenda, karena sesuai dengan syarat-syarat seseorang untuk menjadi saksi diatur dalam pasal 1895 sampai 1912 KUHP Perdata. Tepat di syarat formil poin kedua yang menyatakan bahwa saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai. Baik, kepada pihak kuasa hukum tergugat dan kuasa hukum penggugat harap kondusif untuk menjaga jalannya persidangan hari ini. Kepada para pihak, sungguh perdebatan bukanlah solusi dari suatu permasalahan, jadi harap tenang dan kontrol emosi saudara sekalian. Baiklah, mengenai saksi yang dihadirkan oleh para pihak sesuai dengan pasal 146 HIR, menjelaskan yang pada intinya orang-orang yang dapat mengundurkan diri dari kewajiban sebagai saksi yaitu keluarga saudara, menurut keturunan ke atas, ke bawah, dan ke samping. Jadi karyawan yang masih bekerja di perusahaan yang menjadi salah satu pihak dalam pengadilan dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tersebut. Bisa dimengerti para pihak? Bisa Yang Mulia. Kami akan memberikan saudara sekalian waktu 7 hari untuk menyiapkan alat bukti yang akan ditampilkan dalam persidangan. Berdasarkan pasal 181 ayat 1 RBG, kami akan mengingatkan kepada para pihak diwajibkan membawa alat bukti surat asli sehingga kami akan mencocokkan dengan salinan alat bukti yang kami terima. Dan jika terdapat alat bukti tambahan, dapat juga dibawa pada saat sidang selanjutnya. Bisa dimengerti para pihak penggugat dan tergugat? Bisa yang Bisa mulia. Yang Mulia. Baiklah, karena tidak ada tanggapan, sidang akan kami lanjutkan dengan agenda pembuktian serta pembuktian tulisan dari masing-masing pihak kepada saudara penjara. Apakah bisa dilanjutkan sidang 7 hari ke depan? Bisa yang mulia. Pada hari apa dan tanggal berapa pihak penjara? Pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 yang mulia. Baiklah, demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 23 Juli 2018 dengan agenda pembuktian dari para pihak. Dengan ini sidang ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih pada para hadirin sekalian hadir pada kesempatan sore hari ini. Selamat pagi. Pada hari ini tanggal 23 Juli 2018 akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi. Ia memeriksa dan mengadil perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 137-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana para pihak penggugat dan tergugat? Apakah ada kabar perdamaian dari para pihak? Tidak Yang Tidak Mulia. ada yang mulia. Baiklah, sesuai dengan agenda sidang hari ini,
adalah penyerahan bukti tertulis dari para pihak, penggugat dan tergugat. Apakah sudah siap dengan alat bukti tertulisnya? Sudah siap Yang Sudah Mulia. siap, Yang Mulia. Kepada pihak penggugat, apakah ada tambahan dalam alat buktinya? Tidak ada Yang Mulia. Kepada pihak tergugat, apakah ada tambahan? Tidak ada, Yang Mulia. Baiklah, berhubung tidak ada penambahan dalam alat bukti para pihak, silakan kepada pihak untuk maju ke depan menyerahkan alat buktinya kepada majelis hakim, ataupun silakan ditujukan kepada layar Zoom pada kesempatan kali ini. Baik, silakan. Ini bukti dari Saudara Ibnu Ali Fadil selaku saksi kami Yang Mulia. Ia memberikan bukti-bukti surat berupa kartu tanda penduduk atau KTP dan surat-surat lainnya atas nama Suharni dan kunci kontak cadangan yang bisa dipakai membuka pintu serta membunyikan dan mematikan mesin mobil yang dibeli oleh Panji Andika Pratapa Yang Mulia. Kepada para pihak, silakan duduk. Saudara saksi, silakan menyerahkan kartu identitas saudara. Silakan ditujukan kepada layar di Zoom. Baik, terima kasih. Silakan kepada hakim anggota 1. Saudara saksi sehat? Saudara saksi? Sehat Yang Mulia. Diam dulu. Sudah siap mengikuti persidangan? Sudah Yang Mulia. Jawab pertanyaan saya dengan jelas. Baik Yang Mulia. Nah, Benar Yang Mulia. Baik, sebelum dilanjutkan kepada hakim anggota 2 dan saksi penggugat, kepada saksi penggugat khususnya diharapkan kondusif suasananya. Silakan dilanjutkan hakim anggota 2. maaf saya ulangi. Apakah benar nama saudara Ibnu? Benar Yang Mulia. Nama lengkap? Ibnu Ali Fadil Yang Mulia. Tolong sebutkan tempat tanggal lahir saudara. Jambi 22 Februari 1992 Yang Mulia. Tolong sebutkan alamat saudara. Alamat saya di Jalan Jenderal Basuki Rahmat nomor 3 Kota Baru, Jambi. Agama Islam, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, benar? Benar Yang Mulia. Benarkah saudara memiliki hubungan keluarga dengan pemilik mobil Avanza tipe G tahun pembuatan 2013 warna putih polos dengan nomor polisi BH1607NM? Benar Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara ada hubungan kerja, hubungan darah, atau semenda dengan salah satu pihak? Saya rasa tidak Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Silahkan dilanjutkan Yang Mulia. Baik, saudara saksi penggugat, berdasarkan pasal 175 RBG, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib terlebih dahulu disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara saksi sudah siap? Siap Yang Mulia. Silakan kepada petugas dan kepada saudara saksi untuk mengambil tempat yang kondusif di tempat masing-masing, dan silakan kepada hakim anggota 2 untuk melakukan sumpah terhadap saksi. Baik, saudara saksi, ikuti kata-kata saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan hal yang sebenarnya dan lain pada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan Anda alami sendiri. Jika tidak, saudara dapat dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu. Bisa dipahami? Bisa Yang Mulia.
Cukup, Hakim Ketua. Baik, bisa dilanjutkan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Hakim Anggota 2. Silakan Hakim Anggota 2 kepada Saudari Putri. Terima kasih, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Saya tahu Yang Mulia, di sini saya diminta untuk memberikan keterangan mengenai peristiwa wan prestasi antara MGP Neva Nugraha dengan Bayu Galeh Wibowo Yang Mulia. Silahkan dilanjutkan, saudara saksi. Terima kasih Yang Mulia. Jadi begini Yang Mulia, saya merupakan anak kandung dari ibu suami selaku pemilik mobil Avanza tipe G tahun pembuatan 2013. Warna putih polos dengan nomor polisi BH 1607 NM. Mobil tersebut adalah benar milik ibu saya Yang Mulia. Lalu di mana sekarang ibu Anda berada? Ibu saya telah meninggal 1 bulan yang lalu Yang Mulia. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saudara sampaikan. Tidak Yang Mulia, masih ada lagi. Begini Yang Mulia, pada saat itu saya hendak pergi ke sesuatu tempat, lalu tak sengaja mata saya tertuju kepada sebuah mobil yang terparkir di seberang jalan. Saya mendekati dan memperhatikan mobil tersebut dengan seksama dan kemudian setelah merasa cukup yakin sadarlah saya bahwa mobil tersebut adalah mobil milik almarhum ibu saya. Lalu saya mencari dan bertemu dengan pemilik mobil baru tersebut. Begitu Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada Hakim Anggota 2. Saya lemparkan kepada para pihak penggugat. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, apa yang Anda lakukan setelah itu? Setelah itu saya langsung mencari tahu dan bertemu dengan pemilik baru mobil tersebut. Yang Mulia. Baik, jadi apa yang kemudian Anda lakukan setelah bertemu dengan pemilik baru Inter tersebut? Saya kemudian mengajak dan berbicara langsung. Setelah panjang lebar berbicara, saya lalu menunjukkan bukti-bukti surat berkenaan dengan mobil tersebut, Yang Mulia. Baik, apakah saudara mengetahui alasan terjadinya perkara tersebut? Tidak tahu Yang Mulia, tapi sepengetahuan saya mobil almarhum ibu saya masih berada di tempat rental mobil tersebut. Gimana? Terima Pihak penggugat? kasih. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Silakan kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara bisa menjamin kesaksian dari yang saudara lihat dan saudara buktikan? Ya Bu, saya bisa menjamin kesaksian yang saya lihat dan yang saya buktikan, Yang Mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Cukup Yang Mulia. Kepada Hakim Anggota 2 ataupun Hakim Anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke persidangan hari ini? Saya tahu Yang Mulia, di sini saya diminta untuk memberi keterangan mengenai transaksi sewa menyewa dan melibatkan pihak tergugat yakni Bayu Galeh Wibowo, Yang Mulia. Saudara saksi, mengenai penyewaan rental mobil yang dilakukan oleh saudara tergugat Bayu Galeh, apakah benar ia menyewa mobil di tempat Anda? Maaf sebelumnya kepada saudara saksi penggugat untuk menghidupkan kembali. Maaf Yang Mulia. Benar Yang Mulia. Saudara Bayu Galeh Wibowo memang menyewa mobil tersebut di rental milik mobil saya, Yang Mulia. Sudah berapa lama mobil tersebut berada di tangan saudara Bayu Galeh Wibowo? Mobil tersebut sudah 2 bulan berada di tangan saudara Bayu Galeh Wibowo dan beliau tidak pernah menghubungi saya sama sekali, Yang Mulia. Saya rasa cukup, Yang Mulia. Baik, saya tanyakan kepada pihak tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan kepada pihak tergugat. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Kepada saudara saksi, apakah Anda tidak melakukan sesuatu hal setelah
sadar bahwa mobil saudara sudah 2 bulan lamanya berada di tangan saudara tergugat dan saudara tergugat pun tak mengabari saudaranya. Tak mengabari saudara. Tentu saja, Yang Mulia, saya telah melakukan berbagai hal, diantaranya saya pernah menelepon dan menghubungi saudara tergugat sampai kemudian nomor tergugat dan istrinya tidak dapat dihubungi. Dan kemudian saya harus mencari keberadaan saudara tergugat, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Silakan kepada kuasa hukum penggugat, pada ingin ditanggapi. Izin menanggapi Yang Mulia, menurut pendapat kami, saksi dari pihak kami tidaklah bertele-tele. Semua yang disampaikan adalah singkat, padat, dan tepat sasaran. Tampaknya pihak tergugat terlihat sedikit terombang-ambing dan seolah tak terima dengan pernyataan saksi kami. Baiklah, untuk kedua belah pihak harap diharapkan untuk tenang kepada pihak penggugat ataupun kepada pihak tergugat untuk tetap tenang dan tetap menjaga ketertiban selama berlangsungnya persidangan ini. Pihak tergugat, silakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Yang Mulia. Dan saya cukup, Yang Mulia. Baik, kepada pihak penggugat silakan untuk menghadirkan saksi ke ruangan persidangan. Cukup Yang Mulia. Baiklah para pihak, setelah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak penggugat, maka selanjutnya adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh pihak tergugat. Pada sidang selanjutnya, bagaimana pihak tergugat? Apakah bisa menghadirkan saksi pada sidang selanjutnya? Bisa, Yang Mulia. Pihak penggugat apakah dapat hadir dalam persidangan selanjutnya? Ya, Bisa Yang Mulia. Dengan ini, sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2018, pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Para pihak diharapkan hadir pada waktu yang telah ditentukan. Dengan ini, sidang ditunda. Majelis Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Baik para hadirin yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, selamat pagi. Pada hari ini tanggal 30 Juli 2018 akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 137-PDT.G/2018 Pengadilan Negeri Jambi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Kepada pihak tergugat, sudah siap dengan saksi yang dihadirkan dalam persidangan hari ini? Sudah, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan dua orang saksi yang bernama Ilham Wahyudi dan Tria Rifan. Silakan kepada pihak tergugat untuk memanggil saksi tersebut. Kepada saudara Johannes Turnip, silakan untuk masuki ruang persidangan. Kepada saksi tergugat untuk menunjukkan kartu identitas Anda ke layar Zoom untuk dilihat terlebih dahulu oleh majelis hakim. Kepada saksi tergugat. Ya. Kepada saksi tergugat harap menunjukkan identitas saudara terlebih dahulu. Sekali lagi kepada saksi tergugat harap menunjukkan identitas saudara terlebih dahulu. Sebentar Yang Mulia. Bagaimana saudara saksi tergugat? Bagaimana untuk hakim anggota 2? Silakan dilihat terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia.
Baik, terima kasih kepada saksi tergugat dan hakim anggota 2. Nama lengkap saudara, Johannes Turnip, Yang Mulia. tempat tanggal lahir saudara, Muara Bungo, 15 Februari 1992. jenis kelamin saudara, Laki-laki, Yang Mulia. pekerjaan saudara, Saya bekerja sebagai karyawan di showroom Permata Indah milik Bapak Bayu Galewibowo. alamat rumah saudara, Jalan Kemenangan, RT 03, RW 07, Pijowan, Jambi, Yang Mulia. agama Islam, kebangsaan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Apakah dalam persidangan ini saudara saksi dalam keadaan sehat? Ya, saya dalam keadaan sehat, Yang Mulia. Sebelumnya, apakah saudara mempunyai hubungan darah atau semenda dengan salah satu pihak? Tidak ada, Yang Mulia. Sudah berapa kali saudara dihadirkan ke dalam persidangan? Belum pernah, Yang Mulia. Cukup, hakim anggota 2. Baik. Baik, kepada saudara Johannes Turnip, berdasarkan pasal 175 RBG, sebelum saudara memberikan kesaksian, saudara wajib disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara sudah siap? Siap, Yang Mulia. Sebelumnya mengkonfirmasi kepada pihak saksi tergugat, kenapa tidak menghidupkan video? Baik, terima kasih pada saudara saksi tergugat. Silakan kepada petugas dan saudara saksi untuk berdiri mengambil posisi sumpah. Dan silakan untuk hakim anggota untuk melakukan sumpah terhadap saksi tergugat. Baik saudara saksi, ikuti kata-kata saya ya. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan bahwa saya akan mengemukakan pendapat tentang soal-soal. Maaf, bisa diulangi, Yang Mulia? bahwa saya akan memberikan pendapat Bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Hakim Ketua. Mohon maaf, Hakim Ketua, mikrofonnya. Maaf, ulangi. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Jika tidak, saudara akan dikenakan sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu yang akan diancam hukuman pidana 7 tahun penjara, sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Bisa dimengerti, saudara saksi tergugat? Bisa, Yang Mulia. Baik, silakan kepada hakim anggota. Apakah ada ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara mengetahui kenapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Tahu, Yang Mulia, untuk memberikan kesaksian terkait perkara wan prestasi antara MZ Krineva Nugraha dan Bayu Galewibowo, Yang Mulia. Apakah dalam memberikan kesaksian saudara dipengaruhi oleh orang lain? Tidak ada, Yang Mulia. Apakah selama Anda bekerja di showroom Permata Indah tersebut, Anda melihat hal yang mencurigakan, saudara saksi tergugat? Tidak ada yang mencurigakan sejauh ini, Yang Mulia. Semuanya berjalan dengan normal seperti biasa. Baik, terima kasih kepada saudara saksi. Apakah kuasa hukum penggugat ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Selanjutnya, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin mengajukan
saksi lain? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih pada pihak penggugat dan pihak tergugat. Dengan ini sidang akan ditunda dan akan dibuka kembali pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2018 pukul 08.00 dengan agenda pembacaan kesimpulan. Kepada para pihak diharapkan hadir pada waktu yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Dengan ini sidang ditunda. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, terima kasih hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Selamat pagi. Hari ini tanggal 2 Juli 2018 akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 137-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin 6 Agustus 2018 pukul 08.00 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda sidang hari ini para hadirin sekalian adalah pembacaan kesimpulan. Bagaimana para pihak, apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Kepada pihak penggugat dan pihak tergugat. Kami sudah siap Yang Mulia. Izin memberikan salinannya kepada majelis hakim serta kepada pihak tergugat dan kami tidak akan membacakannya Yang Mulia. Baik. Apakah pihak tergugat siap dengan kesimpulannya? Kami sudah siap Yang Mulia. Izin memberikan salinannya kepada majelis hakim serta kepada pihak tergugat dan kami tidak akan membacakannya Yang Mulia. Baik, kepada hadir yang sidang pada kesempatan hari ini, kami sebelumnya berdiskusi sebentar dengan Hakim Anggota 1 dan Hakim Anggota 2 untuk melakukan pemberian waktu untuk mendengarkan agenda putusan pada sidang hari ini. Baik, kepada hadirin yang sekalian hadir pada kesempatan hari ini, baik para pihak, dengan selesainya agenda penyerahan kesimpulan, maka sidang ditutup 7 hari ke depan dengan agenda mendengarkan putusan. Kepada saudara panitera, apakah bisa dilakukan persidangan 7 hari setelah ini? Bisa Yang Mulia. Pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018. Baik, terima kasih pada pihak panitera. Demikianlah sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Senin 13 Agustus 2018 dengan agenda pembacaan putusan. Demikian sidang ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya para hadirin yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini. Pada hari ini tanggal 13 Agustus 2018 akan dilaksanakan sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 137-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan dari majelis hakim akan membacakan putusan terkait dengan perkara wan prestasi pada kesempatan hari ini. Majelis hakim meminta waktu izin sebentar untuk menyiapkan putusan tersebut. Baik, kepada para hadir yang hadir pada kesempatan hari ini, putusan nomor 76-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata
gugatan antara M. Zikri Neva Nugraha, pekerjaan pegawai negeri sipil, alamat Jalan Belimbing, RT 06, Puri Masurai 2, Jambi, Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai pihak penggugat. Dalam hal ini, penggugat mengusahakan kepada Kansa Nadifa SHMH, advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Al-Tolib, nomor 23, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal sesuai di draft melawan Bayu Provinsi Jambi. Selanjutnya disebut sebagai pihak tergugat. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara kedua belah pihak, telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pihak penggugat, telah mendengarkan pihak penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat di persidangan. Tentang kedudukan perkaranya, menimbang bahwa para penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 28 Mei 2018 di bawah register perkara nomor 137-PDT-G-2018 Pengadilan Negeri Jambi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah mengadakan perjanjian transaksi jual beli mobil online yang cara pembayarannya dilakukan secara tunai. 2. Bahwa tergugat telah menjual sebuah mobil kepada penggugat sebagai berikut. Subpoin A, pada tanggal 2 April 2018, tergugat dan istrinya menjual mobil Avanza tipe G tahun pembuatan 2013 warna putih polos dengan nomor polisi BH 1607 NM kepada penggugat yang juga disaksikan oleh karyawan dari tergugat yang bernama Ibnul Ali Fadil dan Johannes Turnip dengan harga 120 juta terbilang 120 juta rupiah. Subpoin B, pada tanggal 4 April 2018 tergugat akan memberikan BPKB kepada penggugat, yakni tepatnya 2 hari setelah pembayaran dilakukan. Subpoin C, pada tanggal 4 April 2018 penggugat membawa mobil yang baru dibelinya tersebut ke toko variasi untuk mengganti velg 4 buah ban dan sistem dengan menghabiskan dana sebesar 15 juta rupiah, terbilang 15 juta rupiah. 3. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2018 ada seseorang yang datang dan mengaku bahwa mobil yang dibeli oleh saudara tergugat adalah mobil milik keluarganya dengan memperhatikan bukti-bukti surat berupa kartu tanda penduduk ataupun KTP dan surat-surat lainnya atas nama Suarmi dan kunci kontak cadangan yang bisa dipakai membuka pintu serta membunyikan atau mematikan mesin mobil yang dibeli oleh penggugat. 4. Bahwa ternyata tergugat menyewa mobil tersebut sudah hampir 2 bulan lamanya dan tidak pernah menghubungi pemilik. 5. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2018 penggugat sudah memperingatkan tergugat kepada tergugat untuk segera mengganti kerugian yang diterima tergugat melalui telepon. Namun tergugat tidak pernah mengangkat telepon tersebut. Poin 6. Pada tanggal 25 Agustus penggugat berusaha menagih kedua kalinya dengan menandatangani rumah tergugat. Namun tergugat tidak ada di rumah atau alias pergi dari rumah serta tidak kunjung melunasi dan memberikan kepastian, bahkan seringkali mengelak. Poin terakhir, poin ke-7, bahwa dengan hal tersebut tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli mobil online yang telah disepakati oleh antara pihak tergugat dan pihak penggugat. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi untuk memeriksa dan memutus perkara ini. Primer, 1. Memberikan gugatan kepada penggugat. 2. Mengabulkan gugatan kepada penggugat untuk keseluruhan. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dalam transaksi jual mobil kepada penggugat. 4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh penggugat sebesar 135 juta, terbilang 135 juta rupiah kepada penggugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar uang kas sebesar 500.000, terbilang 500.000 rupiah per hari apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini, terhitung sejak tanggal diputusan ini sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut. 6. Menghukum tergugat dengan membayar perkara. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini. 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dalam kurung
quid for Birofart. Meskipun timbul perzet, banding, dan kasasi. Subsidiar 1. Memohon Majelis Hakim yang mulia memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan sebesar-besarnya. 2. Menimbang bahwa pada hari ini persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat hadir bersama kuasanya sebagaimana tersebut di atas. 3. Menimbang bahwa dengan hadirnya penggugat dan tergugat bersama kuasanya, Majelis Hakim memperdayakan perdamaian melalui mediasi yang karena para pihak tidak mempunyai mediator, maka Majelis Hakim menunjuk Saudara Edward SH sebagai mediatornya. 4. Menimbang bahwa karena mediasi yang telah dilakukan penggugat tergugat oleh mediator Dr. Edward SH MH dinyatakan gagal dengan alasan penggugat ingin meminta ganti rugi material atas wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat, maka dilanjutkan pembacaan surat gugatan. 5. Menimbang bahwa gugatan dari penggugat yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, maka tergugat memberikan jawaban gugatan sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali apa yang dilakukan secara tegas. 2. Bahwa apa yang tercantum dalam posita 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah benar adanya yang tergugat secara tegas mengakui hal tersebut. 3. Bahwa benar pada posita ke-6 tergugat pergi ke rumah, namun hal tersebut dilakukan bukan karena tidak mau melunasi pembayaran, akan tetapi tergugat pergi mencari pekerjaan agar dapat melunasi pembayar ataupun perhutangan tersebut. 5. Bahwa pada posita ke-7 tidak benar melakukan prestasi karena tergugat sudah mempunyai itikat baik untuk melunasi walaupun tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Menimbang bahwa jawaban gugatan oleh tergugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka para penggugat memberikan tanggapan ataupun replik sebagai berikut. Tentang pokok perkara 1, bahwa apa yang dikatakan tergugat pada poin 1 dan 2 serta 3 adalah benar dan tergugat secara tegas mengakui hal tersebut secara terang-terangan melakukan perjanjian jual beli sesuai dengan apa yang dilakukan ataupun apa yang telah ditentukan. 2. Bahwa jabatan tergugat dalam pokok perkara poin 5 dan 4 tergugat benar membenarkan bahwa penggugat telah melakukan tambahan jangka waktu sesuai dengan apa yang disepakati tergugat, tetapi tergugat tetap tidak melunasi hutang kepada para penggugat. 3. Bahwa jawaban tergugat pada poin ke-6 seharusnya tergugat tidak pergi dari rumah walaupun dengan alasan mencari pekerjaan dan tidak melunasi dan tidak memberikan konfirmasi dalam bentuk apapun kepada para pihak penggugat. 5. Bahwa dalam jawaban tergugat pada poin 7 tidak benar adanya karena tergugat secara jelas telah melakukan wan prestasi dengan tidak memenuhi pelunasan pembayar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Menimbang bahwa atas replik oleh penggugat yang disampaikan oleh penasihat hukumnya, maka tergugat memberikan tanggapan ataupun dupliknya sebagai berikut. Dalam pokok perkara ataupun konvensi 1, bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali apa yang dilakukan oleh secara kecuali apa yang dilakuinya secara tegas. 2. Bahwa tergugat telah menyatakan alasan mengenai penundaan dalam pembayaran dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama karena adanya pemasukan dalam usahanya. 3. Bahwa tergugat sebelumnya sudah ada itikat baik untuk melunasi hutang, namun karena tergugat merasa terdesak karena belum adanya pemasukan, maka usahanya tergugat terpaksa pergi dari rumah untuk mencari pekerjaan. 4. Bahwa tergugat bukan sengaja melakukan wan prestasi dengan tidak melunasi hutang, namun hal tersebut karena kondisi keuangan tergugat yang sangat krisis. Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1. Kwitansi nomor 01 tertanggal 2 April 2018 dengan nominal 120.000 terbilang 120 kwitansi nomor 01 tertanggal 2 April 2018 dengan nominal 120 juta terbilang 120 juta rupiah diberi tanda P1. 2. Kwitansi nomor 02 tertanggal 2 April 2018 dengan nominal 15 juta terbilang 15 juta rupiah diberi tanda P2. Bukti-bukti 3. Bukti-bukti surat berupa kartu tanda penduduk ataupun KTP dan surat-surat lainnya atas nama Suharni. 4. Kontak cadangan yang bisa dipakai membuka pintu serta membunyikan dan mematikan mesin mobil. Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat di persidangan telah pula mengajukan
saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Saksi dari penggugat bahwasanya saksi mengetahui mobil tersebut adalah miliknya almarhum ibunya. 2. Bahwa saksi memberikan bukti-bukti surat berupa kartu tanda penduduk ataupun KTP dan surat-surat lainnya atas nama Suharmi dan kunci kontak cadangan yang bisa dipakai membuka pintu serta membunyikan dan memastikan mesin mobil yang dibeli. 2. Mohon maaf. 3. Bahwa saksi mengetahui mobilnya diletakkan di tempat parentral, tempat di mana tergugat menyewa mobil tersebut. 2. Menimbang berdasarkan bukti-bukti yang diberikan oleh keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata memang benar mengalami kebangkrutan sehingga tidak melakukan ganti rugi terhadap penggugat. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat fakta hukum bahwasanya terjadi perjanjian jual beli antara penggugat dan tergugat sebesar 120 juta terbilang 120 juta rupiah ditambah dengan biaya pergantian velg mobil sebesar 15 juta terbilang 15 juta rupiah dengan objek jual beli berupa 1 unit mobil Avanza tipe G tahun 2013 warna putih polos dengan nomor polisi BH1607NM. Menimbang bahwa dengan perjanjian jual beli tersebut tergugat telah menggunakan klausa tidak halal mobil milik orang lain serta lalai dan tidak membayar kerugian yang diderita oleh penggugat sebesar 135 juta terbilang 135 juta rupiah, namun kemudian tergugat pergi dari rumah dan tanpa konfirmasi apapun terkait pelunasan pembayaran tersebut oleh tergugat. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, penggugat telah berhasil melakukan pembuktian dalil gugatannya, sedangkan tergugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil gugatannya, bahwa tergugat meninggalkan rumah karena bekerja dan mencoba melakukan pelunasan pembayaran terhadap penggugat. Menimbang bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya mohon putusan menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala sesuatu sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini. Tentang pertimbangan hukumnya dan dalam pokok perkara, menimbang dan seterusnya, mengadili dan seterusnya, menetapkan 1. Menerima permohonan banding dari pembanding semula tergugat konvensi ataupun penggugat rekonvensi. 2. Menguatkan putusan pengadilan negeri Jambi nomor 137/PDT.G/2018. 3. Menghukum pembanding semula tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 dengan diputuskan dalam persidangan permusyawaratan Majelis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2018 oleh kami Majelis Hakim. Putusan tersebut pada hari Senin 13 Agustus 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Hakim dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam kuasanya. Jambi 13 Agustus 2018. Ketua Hakim ditandatangani. Hakim anggota 1 menandatangani. Hakim anggota 2 menandatangani. Atas nama Ketua Hakim Budiono SHMH, Hakim anggota 2 Putri Nuriski SHMH, Hakim anggota 1 Kemas M. Zian SHMH. Perincian biaya proses materai 6.000, redaksi 5.000, administrasi 138.000, jumlah 150.000. Demikianlah persidangan umum perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan nomor perkara 137/PDT/G/2018 Pengadilan Negeri Jambi pada hari Senin 13 Agustus 2018 pukul 08 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara M. Zikri Nevanugraha diwakilkan oleh kuasa hukumnya Kanza Nadifa SHMH sebagai advokat dari kantor hukum CNN Law Office yang berdiri dengan akta notaris nomor 10 tanggal 7 Desember 2014 yang beralamat di Jalan
Jenderal Al-Tolib nomor 23 Kecamatan Telanepura Kota Jambi selanjutnya sebagai penggugat terhadap Bayu Galewibowo yang diwakilkan oleh Yudhistira Sinulingga SHMH sebagai advokat pada kantor hukum Sharon Law yang berdiri pada Akta Notaris nomor 63 tanggal 24 Mei 1990 yang beralamat di Kemajuan Lorong Jambu, RT 013 RW 03 Kelurahan Desa Mendalu Indah, Kecamatan Jaluka yang selanjutnya disebut tergugat. Demikian sidang perkara pada kasus Wan Prestasi antara M. Zikri Neva Nugraha dengan Bayu Galewibowo. Dengan ini sidang ditetapkan ditutup. Kami Majelis Hakim meminta maaf atas nama saya pribadi mewakili Majelis Hakim 1 dan 2 dalam perkara ini kepada para hadirin sekalian, dan kami izin meninggalkan ruangan persidangan pada kesempatan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.